Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Dan kalau sebentar kami mau mendengar firman Tuhan, bukakan isi hati pikiran kami, supaya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, dan kami boleh semakin menjadi orang-orang luar biasa bersama dengan-Mu. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baru saja melewati hari Paskah, ya, hari di mana kemenangan buat kita semua. Yesus telah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Pada hari ini saya mau membawakan renungan dengan judul Aku Layak Mendapatkan Keselamatan. Aku layak mendapatkan keselamatan. Ayatnya saya ambil dari Matius 25, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Begini firman Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang membawa pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita melihat bahwa ada 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak. Kita belajar mengapa kita layak mendapatkan keselamatan itu. Ya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kenapa gadis-gadis bijaksana itu layak mendapatkan keselamatan? Saya melihat ada 3 hal di dalam ayat yang terusan kita baca atau kita dengarkan tadi ya. Yang pertama, gadis-gadis bijaksana ini mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Ayatnya di dalam ayat yang keempat, begini firman Tuhan tadi. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bersama dengan Tuhan kita harus belajar yang namanya mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Sama seperti gadis-gadis bijaksana tersebut. Makanya kenapa dalam judul tadi aku layak mendapatkan keselamatan. Mengapa gadis-gadis itu layak dapat keselamatan itu? Yang pertama, mereka prepare, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Bagaimana dengan kita? Apakah kita prepare? Apakah kita mempersiapkan segala sesuatu dengan baik? Prepare itu apa sih contohnya begitu ya? Apakah kita mempersiapkan kerohanian kita dengan baik? Apakah kita mempersiapkan ya tubuh kita, jiwa kita, roh kita apalagi di dalam nanti menyongsong Tuhan kita untuk kedatangan yang kedua kalinya? Kita siapkan gak nih? Bagaimana caranya? Banyak, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Salah satunya adalah setia membaca firman Tuhan, berdoa, ibadah dengan baik,
yang saya nggak perlu sebutkan satu persatu yang sudah pasti banyak banget dibahas. Baik di dalam komisi, ibadah yang ada, renungan setiap harinya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita seperti gadis bijaksana atau kita seperti gadis-gadis yang bodoh tersebut? Yang dimana kita nggak membawa persiapan. Membawa persiapan itu pasti butuh waktu. Mereka membawa buli-buli minyak lagi, kendi lagi. Udah pasti berat. Ada tuh effort yang mesti dikeluarkan. Makanya kenapa gadis-gadis itu yang bijaksana itu mereka layak mendapatkan keselamatan. Lalu yang kedua, mereka selalu berjaga-jaga. Ayatnya di dalam ayat yang ke-7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Tuannya belum datang. Oh tiba-tiba mempelai datang, song-songlah dia. Mereka langsung gercep bangun. Nggak pakai, aduh tidur sebentar lagi boleh nggak sih? No. Mereka gercep, mereka bangun, bergerak, ambil buli-buli mereka. Mereka mau menyongsong sang mempelai. Bagaimana dengan kita? Apakah kita berjaga-jaga terus? Atau kita bilang, Tuhan nggak datang ya? Udahlah kita hidup sembarangan, seenaknya aja dan berbagai macamnya. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Kita hanya bisa melihat tanda-tanda yang saja, tanda-tanda akhir zaman saja yang ada. Kapan dia datang? Kita nggak tahu. Tapi pastikan ketika mempelai itu datang, kita siap Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya kenapa gadis-gadis bijaksana itu mereka layak mendapatkan keselamatan itu. Karena mereka selalu siap sedia. Siap sedia seperti seorang tentara. Siap sedia. Ada panggilan, langsung mereka bergerak. Lalu yang terakhir, mengapa gadis-gadis bijaksana itu layak mendapatkan keselamatan? Dalam ayat yang ke-9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ini berbicara mengenai bahwa gadis-gadis itu bijaksana sekali. Makanya namanya tadi benar, gadis-gadis bijaksana, gadis bijaksana, ya benar. 5 gadis bijaksana. Mereka nggak mau tuh menghambur-hamburkan apa yang mereka punya diberikan kepada orang lain, yang akibatnya nanti nggak cukup buat mereka dan juga nggak cukup buat dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini berbicara mengenai apa? Mari kita melihat diri kita sendiri. Mari kita siapkan diri kita sendiri. Jangan kita pusingkan dengan orang lain, keadaan kiri dan kanan yang makin nggak menentu, kita bingung, galau dan sebagainya macamnya. Mari kita belajar, perhatikan cara hidup kita sendiri. Jadi pada pagi hari ini, mengapa saya bilang di judulnya, aku layak mendapatkan keselamatan? Karena ada 3 hal tadi. Kita mempersiapkan segala sesuatunya, kita selalu berjaga-jaga, dan yang terakhir, mari kita sama-sama menjadi orang yang bijaksana. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami belajar mengenai 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Kami tahu mengapa 5 gadis bijaksana itu layak mendapatkan keselamatan. Bapak, kami pun layak mendapatkan keselamatan. Mampukan kami, sanggupkan kami, dan selalu berjalan dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kematian Tuhan di atas kayu salib membuat kita layak mendapatkan keselamatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.